Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, khususnya kepada Bapak Kepala Balai, Bapak Rianto SE MM AK yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Bahkan saya selalu menyampaikan sederhana bahwa Allah itu tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Sejak kita lahir di dunia ini sampai nanti kita meninggalkan dunia ini, Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Allah kasih nikmat seterusnya. Bahkan saya langsung saja kasih contoh. Ibu dan bapak, ada satu nikmat dari Allah. Nikmat ini sangat mahal. Dan kalau nikmat ini tidak ada, maka uang tidak ada artinya, harta tidak ada gunanya, dan pangkat pun juga sia-sia. Kalau Allah hilangkan satu nikmat ini. Inilah yang saya biasa maksudkan sebagai nikmat oksigen atau nikmat udara. Ibu dan bapak, kalau nikmat oksigen ini atau udara ini hilang, nggak ada artinya hidup. Tidak usah 1 hari atau 1 jam, 10 menit saja ini udara hilang, maka yang namanya manusia habis kehidupannya. Dan Allah kasih kita nikmat udara ini seterusnya. Coba bayangkan ibu dan bapak, kita tidur ini kan ini oksigen masuk. Kita pun juga terjaga ini masuk. Jalan, lari, berkendaraan, ini tetap masuk dan keluar. Pertanyaannya adalah siapa yang kasih masuk dan siapa yang kasih keluar? Pasti kita menjawab sederhana saja menurut agama kita, bahwa ini adalah maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang mulia, oleh karena itu satu hal yang saya ingin mau garis bawahi, tegaskan bahwa sebenarnya Allah itu menghendaki semua manusia itu bahagia. Atau mungkin dalam kata lain, Allah menginginkan semua manusia masuk surga tanpa kecuali. Bahkan Nabi menegaskan lebih tegas lagi. Nabi katakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, pasti masuk surga. Jadi kalau kita ini sudah syahadat, kemudian mengaku sebagai umat Nabi, saya yakin insya Allah kita semua akan jumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ketika itu Nabi mengatakan illa man aba, kecuali yang tidak mau. Begitu Nabi mengatakan kecuali yang tidak mau, heran sahabat. Ya Rasul, apakah ada orang yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, kata Nabi, itulah orang yang mau masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepada aku, itulah yang tidak mau masuk surga. Jadi maksudnya ibu bapak dan ibu-ibu sekalian, ke surga nanti di akhirat tergantung dari kita. Mau taat kepada Nabi atau tidak. Begitu kita taat kepada Nabi, insya Allah jalan ke surga kita tempuh. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan,
khususnya mungkin peserta Balai Diklat yang sekarang ini mungkin berlangsung di pusat Diklat BPK Kabupaten Goa ini, sebenarnya sederhana begini. Allah menginginkan semua manusia itu bahagia. Dan kalau ada orang tidak merasa bahagia dalam hidupnya dengan Islam ini, itu berarti ada yang salah dalam memahami Islam dan ada yang keliru dalam mengamalkan Islam. Apabila Islam dipahami dengan benar dan diamalkan dengan benar, yakin dan percaya orang itu pasti akan bahagia dalam hidupnya, apapun posisinya dalam kehidupan. Tidak ada hubungannya dengan materi, uang, tidak ada kaitannya dengan pangkat dan jabatan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan status sosial. Yang jelas siapa yang mengamalkan agama pasti dan pasti dia akan bahagia dalam hidupnya. Orang miskin mengamalkan agama, orang miskin bahagia. Orang kaya mengamalkan agama, orang kaya akan bahagia. Begitupun orang hidup di kota, di desa, dan lain sebagainya. Maka hadirin yang mulia, jadi oleh karena itu, kebahagiaan itu akan datang hanya satu saja. Apabila manusia mensinkronkan hubungan antara keinginan Allah dan keinginan dirinya. Jadi apa yang kita inginkan itu sesuai dengan keinginan Allah, maka yakin dan percaya kita akan merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Tentu kita bertanya apa yang menjadi keinginan Allah. Kita sudah faham semuanya ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah maksudnya ini adalah taat. Dan kalau kita berbicara tentang taat, itu ada aturan yang harus ditaati. Itulah Al-Quran yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Pak Rianto, bahwa aturan itulah Al-Quran yang harus kita fahami dan kita jadikan sebagai pedoman. Maka Bapak dan saudaraku yang mulia, jadi kita bisa taat dengan aturan. Aturan itu inti pokoknya hanya dua. Aturan itu inti pokoknya dua. Yang pertama, perintah yang harus dikerjakan, larangan yang harus ditinggalkan. Itulah yang namanya aturan. Dimanapun kita berada, saya yakin juga pusat diklat BPK ini pasti ada aturannya. Selama ibu dan bapak taat kepada aturan, maka kita akan tenang. Tapi kalau kita tidak taat kepada aturan, pasti akan susah. Jadi manusia akan bahagia dalam hidupnya kalau tujuan hidupnya disamakan dengan tujuan penciptaannya. Allah menginginkan manusia untuk berbahagia, maka manusia pun juga harus menginginkan dirinya untuk bahagia. Dan kebahagiaan yang Allah maksudkan ini ketika kita melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka kita pun juga kalau menjadikan perintah Allah dan larangan Allah ini sebagai acuan, maka kehidupan ini akan menjadi baik. Dan mestinya ini ibu-ibu dan bapak-bapak diterapkan dalam dunia kerja. Inilah sebenarnya yang saya mau angkat untuk kita memikirkan lebih jauh tentang integriti atau integritas profesional dan independensi dalam hidup kita di dunia ini. Saya ingin menegaskan di sini ibu dan bapak, karena kita ini kerja di BPK, maka kalau ibu-ibu dan bapak-bapak menyamakan keinginan kantor kita BPK ini dengan keinginan kita bekerja, maka kehidupan bekerja itu akan terasa nikmat. Saya ulangi, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai karyawan BPK itu menyamakan tujuan kantor kita ini, mau sebenarnya kantor kita bagaimana,
kemudian tujuan hidup kita juga dalam bekerja, kita paralelkan dengan tujuan kantor kita, maka kesuksesan, ketenangan, kebahagiaan akan kita rasakan dalam bekerja ini. Jadi itu yang penting, itu poin pertama Pak. Samakan antara keinginan kantor kita dengan keinginan kita bekerja di sini. Kalau keinginan itu paralel, sinkron, maka yakin dan percaya kita akan menikmati kehidupan dalam bekerja di kantor ini. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Hadisnya pendek sekali. Tetapi kalau ini bisa dipahami sungguh-sungguh, maka kehidupan kita dalam bekerja ini akan terasa nikmat. Suatu saat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menyampaikan 3 kalimat penting dan saya minta Ibu dan Bapak betul-betul hafal ini. Kalau ini kita paham, kita hayati, maka kehidupan kita dalam bekerja itu akan nikmat itu. Jadi begitu Jibril datang, kemudian dia sampaikan begini, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai manusia, wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau dalam kehidupan di dunia ini, Anda bebas. Tetapi ingat, kehidupan ini akan berakhir dengan kematian. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah apa yang kamu perbuat. Kita bebas berbuat apapun yang kita mau lakukan. Cuma Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada kita bahwa segala perbuatan sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi sekecil apapun. Oleh karena itu dalam Al-Quran ada dikatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi sekecil apapun yang kita perbuat, itu akan diminta pertanggungjawaban. Kita mengejek orang, kita mencaci maki orang, bahkan kita mencubi orang, jangan dikira, bahkan saya biasa katakan, seorang ibu yang mencubi anaknya, itu akan diminta pertanggungjawaban. Untuk apa kau cubi itu anak? Kalau hanya sekedar isen, maka kita akan dituntut. Tapi kalau kita mencubi untuk mendidik karena dia tidak sholat, mungkin kita lepas. Jadi sekecil apapun yang kita perbuat, pasti dan pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir itu dikatakan wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah apa yang kamu cintai. Cinta pekerjaan, cinta istri, cinta suami, cinta harta benda, tapi ingat segala sesuatu yang kita cintai suatu saat pasti akan berpisah dengan kita. Dengan 2 cara. Kalau bukan kita yang meninggalkan yang kita cintai, maka yang kita cintai akan meninggalkan kita. Ini 3 kalimat pendek. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau di dunia ini, tapi ingat selalu kau pasti akan berakhir dengan kematian. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Perbuatlah apa yang kamu perbuat, tapi ingat perbuatan kamu akan diminta pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, cintailah apa yang kamu cintai, tapi ingat pasti dan pasti engkau pasti akan berpisah. Bagaimana mengaitkan ini dengan menjadi tema pokok kita, yaitu integritas, profesional, dan independensi dalam kita berbuat dalam kehidupan kita, dan dalam kita mengabdikan diri kepada Allah, dan kita menjadi karyawan di suatu kantor atau perusahaan. Ibu dan Bapak, perlu dipahami, orang yang jadi karyawan di BPK ini, pahami sungguh-sungguh. Isma syi'ta fa innaka mayyitun.
Kamu sekarang ini diterima sebagai karyawan di tempat ini. Yakinilah suatu saat nanti kau pasti akan pensiun. Kau pasti akan berhenti, apakah dengan hormat atau dengan tidak hormat. Jadi perlu dipahami bahwa kita bekerja di sini dengan pemahaman bahwa suatu saat nanti kita akan meninggalkan ini. Dan kalau kita sudah berpikir begitu, apa yang kita mau tinggalkan? Kita mau tinggalkan nama baik atau kita mau tinggalkan nama jelek? Tergantung kepada kita. Yang jelas bekerja di sini itu pasti suatu saat kita akan tinggalkan. Kalau tidak pasti kita akan pensiun. Dan itulah yang disebut dengan kematian suatu kerja di satu instansi tertentu. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tapi berakhirnya kita dalam pekerjaan itu. Maka yakinlah bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak tidak akan mungkin bekerja seterusnya di kantor ini. Maka persembahkanlah yang terbaik untuk kantor kita demi untuk masa depan kita. Baik untuk kantor kita, apalagi pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Maka berbuatlah apa yang kita mau perbuat dalam kita melakukan tugas kantor kita ini. Mungkin kalau saya memahami integritas itu sederhana saja. Samanya perkataan kita dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita katakan itu juga yang kita lakukan. Tetapi dengan catatan sebenarnya kalau kita mencintai pekerjaan kita, bahkan di mana-mana saya tekankan, setiap orang harus betul-betul memegang ini sifat yang menonjol pada diri Nabi. Kita terapkan dimanapun kita berada, maka kehidupan ini akan jadi baik. Yang pertama saya pikir yang paling dibutuhkan dalam hidup ini sebenarnya adalah kejujuran. Bahkan ibu dan bapak, tadi saya katakan kan ada perintah, ada larangan. Untuk agama itu perintah yang paling tinggi nilainya adalah sholat. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak betul-betul menjaga sholat, saya yakin kehidupan ini akan terasa nikmat. Kenapa kita tidak merasa nikmat dengan agama? Karena kita ini tidak fokus betul-betul untuk mengerjakan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Mungkin kepada laki-laki, bapak-bapak, saya mungkin menantang, kalau saya katakan menantang. Coba bapak amalkan. 1 minggu saja, bapak betul-betul sholat berjamaah 5 kali sehari semalam. Di tempat azan dikumandangkan dan di awal waktu. 1 minggu bapak praktekkan akan merasa kenikmatan dalam rohani kita. 1 minggu saja. Coba. Apalagi kalau bapak bisa mampu sampai 40 hari. Betul-betul. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan begini. Siapa orang yang salat berjamaah 40 hari berturut-turut dilakukan di masjid, di tempat azan dikumandangkan, maka Allah kasih 2 kebebasan. Yang pertama bebas dari api neraka, dan yang kedua bebas dari sifat munafik. Jadi kalau bapak-bapak betul-betul meningkatkan pribadi kita, merasakan kenikmatan ini beragama, tolong praktekkan ini hadis. 40 hari betul-betul kita dapat takbir bersama imam. Kalau imam mengatakan Allahu Akbar, kita pun juga mengatakan Allahu Akbar. Selama 40 hari. Berturut-turut. Kalau hari ke-39 ada tersisa 1, mulai lagi dari awal. Jadi jangan dikira gampang itu diucapkan 40 hari Pak, tapi berat pengamalannya. Tapi yakin orang yang bisa 40 hari sholat berjamaah Pak, dia akan merasakan kenikmatan rohani itu. Karena Allah angkat sifat munafik dari dirinya. Tidak mungkin lagi dia berbohong, amanah pasti dia kerjakan. Kenapa? Dia sudah melaksanakan suatu kewajiban utama dan dilakukan oleh Nabi 40 hari sholat berjamaah. Maka kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mau melihat bagaimana kedudukan kita di hadapan Allah, maka lihat bagaimana kedudukan sholat di dalam hidup kita.
Karena salat ini ibadah inti. Satu-satunya ibadah yang diterima di langit adalah salat. Dan yang pertama dihisab nanti di hari kemudian adalah salat. Dan salat ini satu-satunya ibadah yang tidak ada makhluk yang bisa kerjakan kecuali manusia. Tidak pernah kita melihat binatang salat. Tidak pernah kita melihat tumbuh-tumbuhan salat. Tidak pernah kita melihat burung-burung salat. Yang bisa kerjakan salat yaitu berdiri, ruku, i'tidal, sujud hanya bisa dilakukan oleh manusia. Begitu hebatnya ini salat, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya ingin tegaskan, ini penting sekali. Nabi katakan, salat 2 rakaat, 2 rakaat Pak. Sebelum subuh, sunat lagi, kata Nabi, itu seandainya pahalanya, nilainya diperlihatkan kepada kita, maka itu lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Dunia, bukan Makassar Pak, bukan Sulawesi, bukan Indonesia. Dunia beserta seluruh isinya. Kalau kita mampu mengerjakan sholat sunat, begitu hebatnya ini sholat. Karena kenapa? Sholat ini nggak ada yang bisa kerjakan, hanya manusia. Jadi kalau manusia sholat, maka dia sudah mendapatkan posisi luar biasa di hadapan Allah. Maka oleh karena itu saya pesankan, betul-betul pelihara ini sholat. Inilah modal kita untuk menghadapi masa depan. Dan orang yang sholat dengan baik Pak, itu kan akan disiplin itu. Disiplin mengerjakan sholat akan terbawa kepada disiplin untuk bekerja. Tapi kalau coba kita lihat, ada orang Pak yang betul-betul memelihara sholatnya, saya yakin pekerjaannya juga akan disiplin. Karena sholat memberi dampak ke dalam kehidupan. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini kaitannya tadi dengan integritas yang lain, yaitu kejujuran. Bahkan saya mengatakan begini. Kalau mau selamat di dunia ini, pelihara 2 Pak, 2 persoalan. Yang pertama itu salat, yang kedua jangan ada dusta di antara kita. Selesai. Itu saja. Kalau ini betul-betul kita terapkan, mari saya kasih contoh begini. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak yakin, cari satu keluarga. Kalau keluarga itu betul-betul suaminya salat, istrinya salat, anak-anaknya salat semuanya, yakin dan percaya keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Sebaliknya, jujur. Kalau seorang suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami, orang tua jujur kepada anak, anak-anak tidak dusta kepada orang tuanya, saya yakin kalau ada keluarga seperti ini, yakin dan percaya, keluarga itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekali lagi, sekalipun hidup di bawah garis kemiskinan. Tolong pegang ibu 2 ini. Perhatikan salat dan hindari dusta dalam kehidupan. Kalau itu dipegang, insya Allah kita semua akan jumpa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mari kita melihat lebih jauh, khususnya tentang pekerjaan kita. Sebenarnya ada satu hal yang penting itu ketika juga Jibril datang kepada Nabi, itu bertanya. Nah, kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau saya tanya apa itu Islam, mungkin kita kelabakan untuk menjawab. Padahal sudah ada dalam hadis. Ketika Jibril tanya kepada Nabi, ma huwal Islam? Nabi katakan, antashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tutiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Inilah Islam yang disebutkan Nabi rukun Islam. Ketika ditanya tentang iman, Nabi menjawab rukun iman. Jadi rukun Islam, rukun iman, tapi bukan di situ penegasan kita untuk sekarang ini. Saya hanya mau melihat yang ketiga itu, ma huwal ihsan. Nah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak bisa memegang ini ihsan, enak kita dalam bekerja, Pak. Inilah sebenarnya puncak integritas sebenarnya. Kalau orang itu bekerja dan merasakan bahwa dia bekerja, dia diawasi atau tidak diawasi, sama saja pekerjaannya. Dan bahkan di situ ditegaskan oleh Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Artinya yang dimaksud dengan kerja profesional itu adalah kita bekerja sesuatu seakan-akan berdasarkan ilmu dan keterampilan kita, kita mengerjakan dengan penuh sungguh-sungguh, dengan penuh kemampuan kita, tapi ada syaratnya, yaitu kita menganggap bahwa kita diawasi. Dan kalau tidak ada keyakinan itu, bahwa kita susah untuk mengatakan kita diawasi, tapi paling sedikit bahwa apapun yang saya kerjakan itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil contoh Ibu dan Bapak dalam dunia kerja. Taruhlah Pak Rianto ada, dia bilang kok bikin seperti ini. Dan pimpinan itu melihat kita. Saya yakin semua keahlian kita secara profesional, semua keterampilan kita dalam mengerjakan itu, taruh misalnya audit itu, ada audit tentang keuangan ini. Kemudian ada bos kita melihat di belakang, saya pikir sempurna itu akan kita bikin itu. Kita curahkan semua kemampuan, semua keterampilan, semua pengalaman kita untuk melahirkan suatu kerja yang baik. Kenapa? Kita yakin bahwa pimpinan kita melihatnya. Nah, yang dimaksudkan di sini sebenarnya inti integritas itu adalah kita mengerjakan sesuatu dilihat oleh atasan atau tidak dilihat oleh atasan, kita kerjakan itu sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan ilmu yang kita miliki dengan tidak ada tendensi apa-apa. Hanya bekerja betul-betul sebagaimana maunya kita punya kantor ini. Kalau kita bekerja seperti itu, maka kehidupan ini akan terasa nikmat. Hadirin yang mulia, kemudian yang terakhir itu adalah wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa yang kamu cintai, tapi ingat apa yang kau cintai pasti akan berpisah. Jadi Bapak yang punya jabatan nanti, karena saya yakin ini calon-calon pejabat semua Pak ini, ya. Kalau suatu saat nanti Ibu dan Bapak punya jabatan, Bapak harus pegang ini hadis. Bahwa cintailah apa yang kamu cintai, tapi ingat suatu saat pasti akan berpisah. Yang namanya jabatan itu adalah amanah. Dan yang namanya amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Yang namanya pertanggungjawabkan, kalau kita lolos dari pertanggungjawaban dunia, maka kita masih bisa kena untuk pertanggungjawaban akhirat. Kemudian kita kembali kepada hadisnya. Tadi itu adalah sudah dua. Yang pertama itu adalah jujur, amanah. Yang ketiga itu adalah fatana, kecerdasan. Orang yang cerdas itu bukan bisa yang IQ-nya tinggi, bisa menyelesaikan perkara yang bagaimanapun rumitnya, tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kehidupan akhiratnya dibanding dengan kehidupan dunia. Jadi dia bekerja dimanapun dia bekerja, tetapi dia pasti mengingat bahwa semua pekerjaan saya akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Jadi orientasinya orientasi dunia. Dan ingat, siapa yang orientasinya dunia Pak, akhirat, Allah kasih dunia. Jadi kalau tumpuan harapan kita ke akhirat, Allah kasih dunia. Tapi kalau kita berpikir hanya dunia, Allah tidak kasih kita akhirat. Saya masih mengingat dulu Bapak Sainuddin MSek itu selalu bilang, kalau kau menanam padi, itu rumput bisa tumbuh. Tapi kalau kau menanam rumput, jangan mengharap padi bisa tumbuh. Artinya, kalau kau memfokuskan perhatianmu apapun yang kau kerjakan demi membangun akhirat, Allah pasti akan kasih dunia. Tapi kalau Anda konsentrasi mengejar dunia, kemungkinan besar Anda akan lolos daripada kehidupan akhirat. Jadi tolong diingat baik-baik ini, amalkan dalam kehidupan kita menjadi auditor di BPKW ini. 3 ini ingat baik-baik. Ingat bahwa kita bekerja di sini, suatu saat kita akan pensiun. Yang kedua, semua perbuatan yang kita kerjakan itu akan diminta pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, cintailah profesi kita ini dan ketahuilah bahwa jabatan yang diberikan nanti
Suatu saat kita akan menduduki dan suatu saat kita akan meninggalkan. Kalau ini kita pegang kuat-kuat, maka insya Allah dalam kehidupan kita bekerja akan penuh dengan profesionalitas, kemudian integritas dan juga independensi. Kita tidak terikat dengan siapa-siapa, tapi yang paling penting apapun yang kita kerjakan akan kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir inilah sekedar pengantar. Mungkin ada di antara ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin sharing, saya persilahkan. Kalau pertanyaannya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya katakan tidak tahu, selesai. Karena tidak ada orang yang hebat, Pak. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ada kertas sedikit. Ada tips untuk kami pegawai di PKN 2 khususnya agar tetap solid atau kompak secara kekeluargaan. Itu pertanyaan pertama titipan dari panitia. Satu lagi ya. Oh, nggak bisa dua. Boleh. Nanti jawabannya yang pendek. Pertanyaan sendiri dong. Baik. Dalam ayat Al-Quran ada dijelaskan sesungguhnya manusia yang paling mulia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesamanya dan makhluk lain secara menyeluruh. Nah, pertanyaan saya bagaimana untuk menanamkan nilai itu kepada diri sendiri, Pak Ustaz? Soalnya prinsip saya itu mengerjakan kerjaan kita, menerima gaji dan pulang. Itu prinsip saya. Jadi apa yang bisa mungkin tips juga ya agar ayat itu tuh tertanam ke diri kita gitu Pak. Terima kasih. Baik. Kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, kami persilakan kepada saudara Haji untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Menurut fitrah kejadian, manusia diciptakan bebas dan merdeka. Bebas seperti bagaimanakah yang dimaksud dalam Islam, Pak Ustaz? Makasih. Terima kasih kepada Ibu untuk pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi. Baik, kami persilakan kepada saudara Maulid untuk pertanyaannya. Bagaimanakah sikap kita sebagai pegawai dalam bentuk menyikapi
Baik, Ibu dan Bapak, sebelum saya jawab ini dulu, ada sesuatu yang ingin saya tegaskan. Bahwa untuk menilai diri kita berhasil atau tidak di bidang apapun juga, termasuk juga pengabdian kita kepada Allah, itu ditentukan dengan rencana yang kita bikin. Jadi setiap karyawan itu harus punya rencana masing-masing. Rencana kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dan rencana untuk bekerja dimanapun kita berada. Kalau tidak ada rencana, kita tidak bisa mengukur diri kita berhasil atau tidak. Ya. Baik, saya kasih contoh untuk supaya kita bisa enak menjadi hamba Allah. Saya ingin menganjurkan kepada Ibu dan kita semua bikin rencana dalam beribadah kepada Allah. Begini metodenya. Dan kalau Ibu dan Bapak bikin rencana untuk hidup di dunia ini, maka tidak ada yang kita rindukan kecuali rindu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah rencana itu? Sederhana begini. Ambil sebuah kertas, kemudian bikin kolom 33 kolom. Ingat 33 kolom. Kolom pertama itu adalah nomor urut. 1 sampai berapa. Kolom yang kedua itu adalah daftar keinginan. Apa yang Ibu dan Bapak inginkan. Kemudian kolom yang ketiga sampai 31 itu adalah tanggal setiap hari. Taruhlah misalnya kalau saya pribadi itu mengisi kolom pertama memang saya di situ tuh. Salat berjamaah 5 kali sehari semalam. Dan sekarang saya perinci. Salat lohor berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Kemudian yang kedua, selanjutnya saya tulis salat tahajud. Kemudian salat duha, sedekah setiap hari, baca Quran setiap hari, kemudian zikir pagi dan petang. Jadi semua apa yang kita inginkan kita tulis di situ. Dan itu setiap pagi, kalau di kantor saya itu, ada itu buku catatan tadi, sebelum melakukan aktivitas, ambil itu, kemudian isi. Salat berjamaah, alhamdulillah. Asar, maghrib, isya, subuh, lohor kemarin lepas. Jadi tanda kali. Kalau yes, berarti kita lakukan. Tahajud, lepas kita di malam. Duha, alhamdulillah. Sedekah, alhamdulillah. Kemudian zikir pagi, zikir petang. Berapa yang kita mau inginkan, Pak, tulis di situ. Suatu saat mungkin bulan pertama itu mungkin masih banyak tanda kalinya. Berarti kita masih gagal. Suatu saat nanti Ibu dan Bapak, kalau semua yang kita bikin ini, itu tandanya yes, yes, yes semua, maka orang ini tidak ada lagi keraguan untuk menghadapi yang namanya kematian. Coba kalau kita tanya sekarang, kenapa kita ragu mati? Karena masih belum banyak amal toh. Masih banyak dosa. Tapi kalau bikin rencana, salat berjamaah, salat tahajud, salat duha, baca Quran, zikir, sedekah, semuanya bagus. Kemudian datang malaikat maut mau cabut nyawa, kasih lihat saja itu. Malaikat lihat koin itu, yes semua. Ambil saja. Selesai sudah. Begitupun kita dalam bekerja ini. Kalau Ibu dan Bapak bekerja punya rencana, rencananya sederhana. Saya mau datang tepat waktu. Jam 7 saya sudah di kantor. Tulis di situ. Saya mau pulang jam 4 sesuai dengan waktu. Saya mau mengerjakan pekerjaan saya, apakah saya dilihat atau tidak, saya mau kerja. Tulis begitu semua yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Maka nilai diri kita. Jadi enak sebenarnya itu, Pak. Tidak usah pimpinan kita yang menilai kita. Kita yang menilai diri kita. Sesuai dengan job description yang ada pada pekerjaan kita. Bikin rencana berdasarkan apa yang menjadi tugas kita. Tidak usah orang lain yang mengawasi kita. Kita yang mengawasi diri kita. Inilah yang dimaksud. Apalagi ini kan namanya Masjid Baitul Hasib. Jadi menghitung-hitung. Masa cuma kita mau hitung orang, bapak-bapak tidak menghitung diri sendiri. Maka lebih baik hitunglah diri sendiri sebelum kita berhitungkan. Maka kalau bapak sering menghitung diri, bapak-bapak, ibu-ibu menghitung diri, menintrospeksi diri, maka kehidupan ini akan terasa nikmat.
Kenapa orang sekarang agak banyak menghadapi masalah, tidak pernah dia introspeksi dirinya. Tidak pernah dia melihat dirinya. Sehingga secara integritasnya gimana, profesionalisnya bagaimana, independensinya bagaimana, dia harus lihat. Kalau kita tulis itu Pak setiap hari bagaimana kinerja kita, maka kita akan nikmat dalam menghadapi pekerjaan. Baik. Jadi sekali lagi saya minta kepada Ibu dan Bapak, tolong bikin rencana untuk akhirat dan untuk pekerjaan yang kita telah Kalau ada satu tugas, selesaikan sebelum deadline. Kadang-kadang kan nanti mau deadline baru kasat kusut, padahal waktu banyak dikasih Pak. Maka selesaikan pekerjaan itu sebelum deadline-nya itu dekat Pak. Jadi Bapak dan Saudaraku yang mulia, baik saya masuk kepada pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya sudah masuk semua tadi di sini. Cuma ini yang paling penting, betulkah ada kebebasan itu Pak? Independensi. Saya yakin Bapak-Bapak, kalau yang namanya kebebasan mutlak itu tidak ada. Saya mengatakan saya bebas berbuat apapun yang saya mau, itu tidak ada. Pasti ada keberpihakan. Dan Bapak-Bapak pun yang bekerja di BPK ini pasti juga ada keberpihakan. Maka keberpihakan ini karena dalam kehidupan ini adalah namanya kebenaran, ada yang namanya pelanggaran, ada yang baik, ada yang buruk. Jadi yang namanya manusia ini sekalipun dia bebas, tetapi dia harus menentukan dengan kebebasan yang ada padanya, dia harus menentukan dia bebas untuk memilih yang benar. Anda bisa benar, memilih yang benar, Anda memilih yang salah, Anda bebas. Sama dengan kehidupan kita sekarang ini, Anda mau masuk surga, silahkan. Anda mau masuk neraka juga silahkan. Anda bebas. Dan Allah hanya tunjukkan, Allah katakan dalam Al-Quran, wahadainahun najadain. Aku berikan kepada manusia dua jalan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. La ikraha fiddin. Allah tidak memaksa kita untuk memilih jalan. Tapi terserah Anda mau memilih jalan ke surga, Anda akan sampai ke surga. Tidak mungkin Anda ke surga kalau Anda menuju ke neraka. Begitupun juga dalam kita mengerjakan pekerjaan ini, harus kita berpihak kepada kebenaran, kepada tujuan kantor kita. Kalau kadang-kadang antara tujuan kita pribadi berbeda dengan tujuan kantor kita, korbankan tujuan pribadi kita demi untuk tegaknya tujuan kantor kita. Dimanapun kita berada. Jadi kalau kita bekerja seperti ini, karena kan bisa. Anda bisa, ini tujuan kantor, ini tujuan pribadi. Tapi ketika itu bertabrakan, korbankan untuk pribadi, kemudian konsisten dengan tujuan pekerjaan kita. Jadi ada tidak mungkin sekali lagi, tidak mungkin ada bebas Pak. Justru kebebasan itu memilih. Jadi kebebasan kita itu memilih antara jalur yang benar dengan jalur yang salah. Jalur yang benar itu sesuai dengan tupoksi yang ada di kantor kita. Itulah jalan yang benar. Kapan kita keluar dari situ berarti itu adalah jalan yang salah. Jadi kita berpihak kepada kebenaran yang dianut oleh di mana tempat kita berada. Jadi tidak ada kebebasan mutlak, tapi kita bebas memilih. Tapi saya harapkan kita pasti memilih tujuan di mana kita bekerja dan paralelkan dengan tujuan kita bekerja. Kemudian bagaimana profesionalisme kita sesuai dengan ajaran Islam? Ya itulah, kerjakanlah sesuatu sebenarnya enak sekali kalau saya pikir-pikir Pak, tidak ada sebenarnya susah. Orang itu susah karena tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang ada. Selama orang itu melaksanakan peraturan yang ada, dia akan tenang Pak, dan akan sampai ke tujuan. Saya kasih contoh begini, untuk apa itu aturan itu Pak dibikin? Kita di BPK ada aturan, untuk apa itu aturan dibikin? Atau supaya mudah dipahami, untuk apa itu ada aturan-aturan lalu lintas Pak? Ada merah, ada kuning, ada hijau. Apakah itu menghambat? Tidak sama sekali.
aturan merah, kuning, hijau dan berbagai mana. Itu tujuannya agar kita selamat sampai ke tujuan. Saya masih ingat dulu biasa itu di pinggir jalan, selamat lebaran atau selamat pulang kampung, semoga sampai ke tujuan. Jadi sebenarnya tujuan lalu lintas itu, rambu-rambu lalu lintas itu bukan menghambat perjalanan kita, tapi untuk mengatur kita agar selamat sampai ke tujuan. Coba bayangkan Pak, kalau lampu merah Bapak tabrak, mungkin tabrak pertama masih selamat, tabrak kedua sudah hampir, melewati yang ketiga, lampu merah mungkin kita sudah tabrakan, tidak sampai ke tujuan tapi masuk ke rumah sakit. Maka hadirin yang mulia, begitu juga aturan. Kalau mungkin kita melanggar satu kali belum terasa itu karena mungkin masih bisa selamat. Tapi kalau selalu melanggar, suatu saat aturan ke tempat kerja kita labrak, maka kita akan masuk ke dalam penjara sehingga tujuan kantor kita ini tidak tercapai. Maka itu tadi Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahami sungguh-sungguh aturan di mana kita bekerja, kemudian paralelkan antara tujuan kita bekerja dengan tujuan kantor kita, maka kita akan merasa nikmat dengan bekerja dimanapun kita berada. Baik. Kemudian ini Bu tadi yang terakhir. Bagaimana menjadi bermanfaat? Sederhana saja Ibu yang bertanya, mau menjadi bermanfaat, terapkan itu tadi, integritas di mana kita berada, kerjakan secara profesionalisme, kemudian kita bebas, independen dalam melakukan sesuatu, artinya kita tidak ada tekanan. Kerjakanlah sebagai audit, mengaudit dengan tidak ada tekanan, tidak ada pesanan, kita bebas. Dan ingat selalu, apapun yang kita kerjakan, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi karyawan yang baik? Itu tadi contohnya sederhana. Paralelkan tujuan Anda bekerja di sini dengan tujuan kantor kita. Sama dengan tadi yang saya katakan, kalau Anda mau bahagia menjadi hamba Allah, paralelkan antara tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah dan tujuan hidup kita juga untuk beribadah. Kalau kita memparalelkan tujuan kita bekerja di sini dengan tujuan kantor kita, maka kantor ini akan sukses dan kita pun juga akan sukses. Dan sebagai penutup saya ingin sampaikan, kalau kantor kita ini baik, maka semua karyawan akan merasa baik. Kantor kita ini maju, semua karyawan akan merasa bahagia dengan kemajuan ini. Tapi kalau di mana kita kerja ini, kantor kita jatuh di hadapan masyarakat, maka kita yang bekerja di kantor ini pun juga akan merasa jatuh. Satu orang saja yang berbuat sesuatu yang menurunkan martabat kantor kita, kita akan ikut semuanya. Maka jadilah orang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Yang dimaksud dengan orang yang bermanfaat, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesamanya manusia. Dan sebaik-baik karyawan adalah karyawan yang betul-betul bermanfaat terhadap kantor dimanapun dia bekerja. Jadilah karyawan yang baik dengan menerapkan integritas dengan baik, profesionalisme dengan baik, dan independensi dalam melaksanakan tugas. Maka insya Allah tegakkan salat, kemudian jangan ada dusta di antara kita. Saya yakin Ibu dan Bapak, kita akan jumpa dan berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa. Dan saya mau ingatkan kepada kita semua, Pak, jangan lupa berdoa. Doa ini luar biasa fungsinya. Coba, begitu banyaknya doa yang diajarkan. Saya mau tanya dulu Ibu, setiap hari bercermin Bu ya? Setiap hari pakai. Saya minta saja, ada yang hafal doanya bercermin? Bayangkan, tiap hari kita bercermin, tidak ada hafal kita doanya bercermin. Padahal doa itu perlu dibaca itu. Kita lihat diri kita. Wah, alhamdulillah. Ya Allah, sebagaimana Engkau menciptakan aku, maka perbaikilah akhlak aku. Kan itu doanya bercermin itu. Kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana Engkau mempercantik saya, ya Allah percantik juga akhlakku.
Jangan cuma muka tak cantik, kemudian akhlak tak tidak cantik. Iya, harus begitu. Maka doa-doanya, coba bayangkan Pak. Doa itu semenjak kita bangun tidur sampai kita terserah balik, itu doanya ada. Doa bangun tidur, doa masuk WC, doa keluar WC, meninggalkan rumah, masuk rumah, doa masuk masjid, doa naik kendaraan. Kalau jalanan rata ada doanya, jalanan mendaki ada doanya, menurun, belok-belok, ada semua doanya itu Pak. Nah, untuk apa kita ini selalu berdoa? Karena supaya hati kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah saya anjurkan supaya kita betul-betul banyak menghafal doa-doa. Doa itu kekuatan. Doa itu kekuatan. Ada masalah, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita menengadahkan tangan kepada Allah sambil berdoa. Semoga kita ini mendapatkan rahmat dan hidayah Allah. Kita bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, sehingga di dunia kita merasakan kenikmatan, kebahagiaan. Di tempat kita melaksanakan kebahagiaan, dan insya Allah puncak kebahagiaan ketika kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina ya Allah ila siratikal mustaqim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min galabatid dain wa kahrir rijal. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.